Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Pasti sehat, kaya raya dan bahagia. Jangan lupa selalu ucapkan, pikirkan, batinkan kata-kata sehat, kaya raya, bahagia, karena kata-kata adalah doa. Oke ya teman-teman. Kemarin kita sudah kita sharing tentang guru sejati itu seperti apa ya. Ternyata luar biasa, banyak yang langsung daftar RKaruh ya teman-teman. Nah ini yang sekarang ini saya akan membahas, ini sebenarnya remeh ya teman-teman. Remeh itu apa ya, sepele ya teman-teman. Tapi kalau ini mau dibuat landasan cara hidup ya, ini akan berefek yang sangat besar. Yang jelas hidup teman-teman akan mulia, hidup teman-teman akan penuh dengan kemudahan, penuh dengan kelancaran. Yaitu apa judulnya video ini? Judulnya video ini adalah apa maksud, apa makna, apa tujuan dari disiarkan, yaitu tombo ati ada 5 macamnya ya kan ada nyanyiannya ya, ada nyanyian. Tapi ini saya akan membahas secara pluralis, membahas secara multikultural ya, tidak secara keislaman saja ya, tidak secara keislaman. Kalau teman-teman pernah mendengarkan, ya kan ada kan lagunya tombo ati iku limo sak wernane, ya kan pernah ya, ada salah satu penyanyi kan ya, ada 5 sak wernane moco Al-Quran angen sak maknane. Nah itu kan ya. Nah ayo kita bahas ya teman-teman. Kita bahas yang tombo ati. Kenapa obat hati ya, tombo ati? Tombo itu adalah obat hati. Saya yakin semua yang ada di luar sana ya, yang melihat ini juga, mohon maaf sekali, kitab sucinya tidak pernah dijadikan pedoman, bener nggak? Saya berani taruhan teman-teman, kitab sucinya tidak dibuat pedoman. Contoh aja yang paling sepele, kita dilarang mengeluh, bener nggak? Kita nggak boleh mengeluh, tapi kenyataannya, faktanya prosentasekan teman-teman. Hidupnya teman-teman banyak mengeluhnya atau banyak syukurnya? Padahal sudah ada di suratnya kan, suratnya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Tapi kalau kufur nikmat, tidak pernah bersyukur, akan diberikan masalah-masalah yang pedih. Bener enggak? Dipakai enggak berarti Al-Qur'annya? Enggak dipakai. Makanya saya bilang, ya mohon maaf, makanya saya bilang siapa yang mau memakai pedoman kitab sucinya sesuai dengan agamanya masing-masing, hidupnya pasti mulia. Nyatanya, faktanya kan enggak. Ada lagi ini contoh nih. Ini juga di Al-Qur'an ada loh teman-teman ya. Saya akan mengutip beberapa ayat aja. Di surat At-Tahrim ayat 6 ya kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nas wal hijarah. Loh ini sudah jelas loh ya kan, kita dilarang marah-marah, kita dilarang pegel mangkel ego, membenci, membuli. Tapi nyatanya, faktanya bagaimana teman-teman? Padahal teman-teman setiap hari sholat loh, 5 waktu, bahkan ditambah qobliyah ba'diyah, ditambah tahajud, ditambah wiridan, tapi jek pegel mangkel nggak karo-karoan. Kenapa? Karena keluarnya kitab sucinya tidak dibuat pedoman. Coba tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Loh api loh, wakuduha ya, wakudu bahan bakarnya, ha nar neraka, annasu manusia, wal hijaroh dan batu. Pertanyaannya, kenapa bahan bakarnya neraka, bahan bakarnya api kok manusia? Padahal bahan bakarnya api itu jelas ya kan, bisa kayu atau yang lain bahan bakarnya. Ini kan bukan bahan bakar maksudnya yang secara tekstual nanti manusia itu akan disiksa di neraka. Enggak, ini saat ini gitu loh. Saat ini kita menjalani hidup gitu loh. Makanya tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Makanya teman-teman bagaimana caranya menjalani hidup? Maka bahan bakarnya neraka, anas manusia. Ternyata kenapa kok disebut manusia? Ternyata setiap detik, setiap menit
Manusia itu selalu memproduksi partikel api, teman-teman. Ya kan? Marah, pegel, mangkel, terus julid, ngerasani tetangganya, ya kan, dan lain-lain. Wal hijarah, dan selalu keras kepala. Nah, ini dipakai nggak Al-Qur'annya ternyata? Enggak kan? Enggak. Padahal setiap hari sholat loh, setiap hari ibadah loh. Tapi ternyata faktanya ayat-ayat seperti ini nggak pernah disampaikan oleh pemuka agama. Padahal ini adalah pola cara hidup gitu loh. Tombok hati supaya hidup kita itu mulia, sejahtera, berkelimpahan uang-uangnya. Ketika kita mengikuti ini salah satu ayat tadi, coba akhirnya apa yang terjadi? Ya partikel kita, vibrasi kita sama dengan uang toh. Iya, luar biasa lagi. Satu lagi ya teman-teman. Contoh satu lagi. Yang paling mendasar aja tentang membaca Al-Qur'an, apalagi sholat itu ada bacaan Al-Qur'annya. Ya kan? Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Tartilan ini mempunyai dua makna. Tartil itu adalah pakai lagu. Kalau di Indonesia ini pakai Imam Hafiz, ada 7 macam lagu yang mutawatir ya, yang sahih ya. Itu ada lagu Nahawan, Hijaz, Suras Bayati dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman prakteknya ketika membaca Al-Qur'an bagaimana? Pakai tartil? No, ya kan? Apalagi ketika sholat, ya kan? Nah, panjang sekali ya, kita masuk kepada intinya. Tombok hati ada 5 perkara. Yang pertama adalah membaca kitab sucinya. Oke, mohon maaf ya, ini saya tadi sudah bilang saya akan membahas secara multikultural. Saya akan membahas secara pluralis, tidak condong pada satu agama, tapi semua agama. Oke? Yang pertama, obat hati itu yang pertama adalah membaca kitab suci dan diangan-angan, dipahami maknanya. Nah ini, ya kan, apalagi teman-teman yang muslim banyak sekali dia nggak paham maknanya pakai terjemahan, banyak melencengnya. Ya kan, harus paham ilmu grammar kan, nahwu, sorob, iklal, ya kan, alfiyah, itu harus paham, itu grammar dalam membaca Al-Qur'an. Supaya apa? Kita paham, oh ternyata kitab suci itu seperti ini, berarti kita hidup harus seperti ini. Itu teman-teman harus dipahami. Katanya Injil juga seperti ini, katanya kitab Kejadian Lama, Kejadian Weda dan lain-lain seperti ini. Supaya apa? Itu adalah untuk pedoman. Jadi dibaca Al-Qur'an. Tapi kenyataannya, faktanya teman-teman dalam hidup meninggalkan pedoman kitab sucinya, ajaran kitab sucinya. Yang terjadi apa? Yang terjadi hidupnya banyak masalah, banyak beban, banyak hutang. Sukanya hanya mendengarkan ceramah. Nggak pernah mau belajar mendalami kitab suci itu, membaca satu ayat, diangan-angan, dipahami dan diamalkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Nah, mulai sekarang silahkan. Kitab sucinya yang hanya dibuat pajangan ya, dibuka lagi, dibersihkan dari debu-debunya ya, dibuka lagi, dibaca. Coba saya tanya teman-teman yang melihat aja, bisa komen, pernah nggak dalam hidup panjenengan segede ini, setua ini, pernah membaca terjemahnya aja ya, ini terjemah mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas 30 juz itu pernah? Atau pernah teman-teman menyelesaikan memahami kitab-kitabnya? Nah, ini parah sekali ini ya. Yang kedua di sini adalah sholat malam dirikanlah. Nah, ini saya akan membahas secara ilmu hakikat sholat, bukan sholat raga ya yang saya maksud. Ini adalah sholat malam dilakukan, yaitu ketika di pertengahan malam mulai jam 12 teman-teman mulai hening. Ya, mulai hening, mulai meditasi, yang keyakinannya Islam bisa sholat dulu, sholat malam kan itu ada namanya tahajud gitu ya, sholat tahajud dan lain-lain. Habis itu meditasi. Supaya apa? Unsur ilahiyah kita itu menyatu dengan unsur insaniahnya Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan nikmatnya, lazatnya yang namanya kita makhluknya Tuhan.
Ketika kita sudah mendapatkan nikmatnya, lazatnya makhluk Tuhan, teman-teman akan kembali kepada koridornya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini penting ya. Jadi lakukan, jangan jam 10 wis tidur, jam 9 wis tidur, dia mangan turu ngising nelek kan. Terus buat apa lo Anda hidup? Ya kan, ujung-ujungnya hidupnya banyak masalah, banyak beban, banyak kesedihan, ya kan. Nah, berspiritual ini ya, yang bisa meditasi, yang sudah RK, makanya saya sarankan ber-RK itu jam 11 malam ke atas. Ya, jam 12 malam ke atas kita mulai meditasi, kita mengenal diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita akan mengenal Tuhannya. Loh, luar biasa sekali kan. Nah, yang ketiga sekarang ya, yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Nah, maksudnya apa? Diperhatikan circle pertemanannya. Jangan sampai teman-teman circle pertemanannya orang-orang negatif, suka ngerasani, suka gibain, suka mengeluh, apalagi suka korupsi. Nah kan, kalau teman-teman benar-benar orang baik masuk kepada circle yang seperti itu negatif gitu kan, akhirnya apa yang terjadi? Ya pasti ikut negatif. Ini penting, harus selalu berkumpul pada koridor circle pertemanan yang positif dan yang baik. Ya, jadi circle pertemanan itu juga menentukan, itu obat hati juga teman-teman, luar biasa. Tadi saya bilang apa? Sepele. Ini saya yakin sering Anda dengarkan ketika di rumah ya kan, ketika ada musola adzan, habis adzan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi la solatan daimatan bidawamil mulkilahi tombo ati ikuli mosa wernane. Bener kan? Moco Al-Quran angen-angen sama nane, sol kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Bener nggak? Sering nggak mendengar? Sering, tapi kenyataannya faktanya pernah dipikir nggak? Dalam loh ini maknanya ya. Kaping papat kudu betah luwe wetenge. Berarti apa yang dilakukan? Tirakat, laku. Jadi kalau kita ini adalah makhluk spiritual, buktinya apa? Buktinya kita makhluk spiritual apa? Dari 4 tubuh kita ini ada 1 cuman tubuh fisik, yang lainnya semuanya tubuh astral. Makanya kita disuruh apa? Kudu betah luwe wetenge. Berarti kita harus menjalankan tirakat puasa, ya kan? Ada puasa bagi teman-teman yang muslim, puasa Senin Kamis, ada puasa weton, puasa ngebleng, ada puasa pati geni, ada puasa mutih, puasa ngrowot, puasa melek, puasa kungkum, puasa bisu. Tirakatlah teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan semua itu, mulia hidupnya pasti itu mulia. Yang ketiga tadi circle pertemanannya, tinggalkan circle pertemanan yang negatif-negatif, yang jahat-jahat seperti itu. Wes toh, kalau teman-teman misalkan sudah terkadung masuk kepada circle pertemanan yang negatif, beranilah keluar dari zona itu. Karena apa? Ketika jenengan keluar dari circle pertemanan yang negatif, malah vibrasi Anda malah bagus, sama dengan kelimpahan, malah hidup Anda mulia. Makanya wajib mendapatkan uang itu ya yang halalan, yang thayyiban. Ya, yang keempat tadi apa? Perbanyak puasa, melek malam, ojo mangan turu nelek sing tok. Masalah hidupmu gitu loh. Ya, nah, yang terakhir zikir malam berpanjang, kaping 5 zikir wengi engkang suwe. Ini bukan zikir-zikir yang mohon maaf, wiritan itu bukan. Maksudnya zikir itu ingat
Zikir diperpanjang setiap wangi. Berarti zikir itu apa? Ingat. Ingat dengan apa? Ingat dengan ketuhanan. Ingat dengan Tuhan. Gitu loh. Kalau kita sudah ingat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa Tuhan itu Rohman Rohim, Tuhan itu suka menolong, ya kan? Kalau kita sudah menjalankan seperti ini, pola hidup yang seperti ini sesuai dengan hati kita bersih, makanya disebut tombo ati. Tombone panjenengan lek saiki punya beban masalah kaya ngono kuwi, ya ini tombonya. Lakukan lima-limanya. Kalau panjenengan sudah melakukan hati bersih, wong hati ini tempatnya Tuhan, bersemamnya Tuhan. Kalau sudah bersih, apa yang bisa? Akhirnya apa? Hidupnya mulia, hidupnya sejahtera. Akhirnya apa? Uang berdatangan, ya. Oke ya teman-teman, sangat seru sekali ya video kali ini. Ya mohon maaf, saya bisa hanya menyampaikan hal-hal sepele saja, tidak bisa seperti teman-teman yang tinggi-tinggi ya. Saya di YouTube saya yang sepele-sepele aja lah, tapi yang jelas kita belajar itu untuk mengenal, supaya kita hidup dunia tidak hanya sekedar tujuannya salah gitu ya. Karena tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri, bagaimana kita menjalani pola hidup kita ya. Oke teman-teman, mohon dimaafkan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan jika tidak sepakat ya, karena saya membahasnya secara multikultural, saya membahasnya secara spiritual, dan saya membahasnya secara pluralis. Jadi ini tidak untuk teman-teman yang agama Islam saja, tetapi untuk semua manusia ya, semua manusia. Karena saya membahasnya tadi yang pertama kitab suci ya, tidak hanya saya sebut. Terus yang kedua adalah sholat malam ya, ini mulai bermeditasi, mulai uzlah, tahanus, iktikaf. Nah itu, ini yang dimaksud. Kenapa sholat malam itu berarti kan sholat yang tidak semua orang bisa, berarti ini adalah tingkatan hakikat gitu loh maksudnya, berarti bisa bermeditasi gitu kan. Yang kedua circle pertemanan, yang ketiga circle pertemanan, yang keempat mulai laku dan tirakat ya, butuh betah luwe wetenge, ya berarti laku dan tirakat. Yang kelima, selalu ingat kepada Tuhan ya, bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Kalau kita selalu ingat kepada Tuhan, kita akan melihat siapapun dia ada wajah Tuhan. Kalau siapapun ada wajah Tuhan, kita nggak berani menyakitinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Pasti bermanfaat. Jika ini sangat bermanfaat, share kepada temannya, kepada saudaranya, ke seluruh kampung, seluruh semesta ya. Jangan lupa subscribe ya, dan komen tentunya. Oke, saya akhiri teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.